Hai hai hai, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, yuk belajar tematik bersama Bu Alfi. Hari ini di kelas 4, kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama kita kali ini, fokus pembelajarannya ada 2. Yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dapat membacanya sendiri pada layar ya. Apa saja tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini? Nah, anak-anak, sekarang langsung saja kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Sudah siap? Dan tetap semangat ya. Lani berpikir, aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi apa ya? Apakah kamu sering membayangkan akan menjadi seorang apa kamu di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar tersebut. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, gambar yang pertama, ada gambar apa ini ya anak-anak? Ya, gambar yang pertama, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi. Nah, ada gambar kedua nih anak-anak. Ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Ya, betul. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi sebuah bangunan. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang ketiga ya. Ada gambar seseorang sedang memeriksakan hewan. Berarti gambar apa ya? Iya, aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku adalah menemukan dan mengobati penyakit pada hewan dan merawat hewan-hewan yang sakit. Yang keempat, gambar apa ini ya? Ya, gambar aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis pada kanvas atau kertas. Yang terakhir, ada gambar apa? Betul sekali, aku seorang pilot. Kegiatan utamaku adalah menerbangkan pesawat dan mengantarkan penumpang dengan aman dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi cita-cita itu apa ya anak-anak? Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan.
Nah, anak-anak, bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Sekarang, tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian apa saja yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Dan jangan lupa tuliskan pada buku tugas kalian ya, dan kirimkan tugasmu kepada gurumu. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi seorang guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut ini. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks yang berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya seni yang disebut dengan puisi. Apa itu puisi? Dan apa saja ciri-cirinya? Ayo kita cari tahu ciri-ciri dari puisi. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, baris-baris itu adalah dari kumpulan kata-kata ini disebut dengan baris. Ini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7, dan yang terakhir baris 8. Jadi jawabannya, ya, pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Tadi sudah kita pelajari tentang baris ya, ada 8 baris. Nah, dari baris pertama sampai dengan baris 8, itu terbagi menjadi 2 bagian. Baris pertama sampai baris keempat itu dinamakan dengan bait. Jadi, bait itu adalah kumpulan dari beberapa baris. Begitu juga sama. Dari baris kelima dan ke-8 disebut dengan bait. Jadi jawabannya, baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian disebut dengan bait. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Di setiap baris memiliki huruf vokal, yaitu A, U, A, U. Bait pertama itu A, U, A, U. Dan sekarang kita lihat yang bait kedua, yaitu ada A, U, A, U. Jadi jawabannya adalah bunyi vokal pada setiap baris yaitu A, U, A, U, dan A, U, A, U. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir pada setiap baris? Ya, bunyi kata tersebut berselang-seling. Tunjukkan keteraturan itu.
Pada bait pertama, akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup, yaitu A, U, A, U. Begitu juga pada bagian kedua, yaitu A, U, A, U. Jadi, ciri-ciri puisi apa saja anak-anak? Yang pertama, terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Yang kedua, baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian yang disebut dengan bait. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa. Dan yang terakhir, setiap baris terakhir memiliki bunyi vokal teratur yang disebut dengan rima. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Ayo anak-anak, sekarang kita berlatih. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian, tulislah puisi tersebut pada buku tugas kalian ya. Di sini ada sebuah percakapan antara Lani dengan Udin. Yuk sama-sama kita simak percakapan mereka. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan, agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawanya mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambahnya besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, tetapi ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, sekarang amatilah dan susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar ini menjadi tahapan pertumbuhan yang benar dan kerjakan pada buku tugas kalian ya. Nah, anak-anak, sekian materi pembelajaran yang Ibu sampaikan kali ini.
ilmu yang Bu Alfi sampaikan semoga bermanfaat ya. Terus belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.